Aya lagi mumpuni orangna tapi pelit medit kuciren jelantir buntut kasiran. Boleh jadi makmum, silakan, boleh. Setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Sebab apa? Yang namanya imam harus tahu ilmunya. Yang namanya imam harus tahu wawasan ibadah. Kalau imamnya nggak tahu, makmumnya bodoh, sholatnya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin, bibarkatin sirrillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punten mejane dipindah dulu supaya saya ngajina lebih leluasa. Hatur nuhun Pak Panitia. Tadi ngasih air sambil lirik-lirik. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Ustadz Rusono SPDI yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Jalaluddin yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Yusuf Subarda SE yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dumateng sadayana para ajengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asmo karimna yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Pesahangan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kepala Desa oge Ibu beserta perangkatna, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedus, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW, Bapak RT di Desa Pesahangan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamiah Majelis Tarqiyatil Ilmi
dan keluarga besar At-Taubah, Desa Pesahangan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar kru Yamaha dari Jogja dan Semarang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Ibu para tamu undangan, wabil akhos rekan-rekan Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, oge rekan-rekan Banser yang kami banggakan. Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat. Yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat, santriwan santriwati rahimakumullah. Sholawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati, hapunten pisan sebelum saya lanjut, ya saya tetiasa bahasa Sunda, ya tiasana cuma saeutik. Jadi ya bahasana mau pakai bahasa Sunda Jawa, apa mau pakai bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Si ibu nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace us all so we can get together on the Pesahangan our beloved. May peace be always on Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma. Jenengan amin amin emang tahu artinya bu? Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, ya bahasa Inggris mumpuni juga anu mung-mungan, jadi ya bahasana campur sari wae mohon. Subhanallah luar biasa, sampai di Pesahangan saya disambut Pak Lurah dan Bu Lurah mengendarai motor Yamaha. Bahkan hari ini luar biasa masyarakat Pesahangan semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panjenengan sadayana. Nuker satepuk tangan utangna lunas kabeh. Nu amina keras berarti utangna seueur. Mudah-mudahan rezekina nu barokah. Allahumma amin, Allahumma. Tapi sebelum saya lanjut ya, kepada Bapak pengatur sound system, sobi suara ehona dihilangkan wae Pak. Iya, ehona dihilangkan wae supaya saya lebih jelas dalam penyampaianna. Kah? Aya naon? Hujan? Alhamdulillah. Nu masih di luar tarup, di luar layos, di luar tratak, mangga saya aturi supaya tindak ke ini stand-stand pasar Minggu ya Pak Lurah. Pasarna luar biasa ngatasin nang dusun, tapi pasare Masya Allah pertanda makmurna desa Pesahangan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah dan pemerintah desa kita. Hujan air Bu? Hujan cai? Alhamdulillah. Yang kena rintiknya air hari ini segala penyakitnya diangkat Gusti Allah. Yang sampai keluar keringat hari ini bisa ngelong dosa-dosanipun kula jenengan. Amin Allahumma amin, Allahumma. Bu, Ibu, iya, oi, dalem apa kah?
Bingungnya Jawa ora Sunda ora. Kalau orang Cilacap yang wetan kan diundang jawabannya dalem. Kalau orang Sunda asli ibu-ibu dipanggil jawab nakah. Mohon. Iya, kalau Sunda yang asli daerah Pangandaran, Tasik, Bandung sana dipanggil jawab nakah. Lah orang Pesangan dipanggil jawab naon? Nun. Ya islah tenan naon. Sing penting saged mangsuli bisa njawab ngaten nggih Bu. Lah nggih niku pinter jenengan. Bu. Ibu panjenengan sadayana rawuh di dia majelis desek-desekan umpel-umpelan teu kebagian panggonan. Panjenengan pada sibuk kipasan ugi sibuk payungan sebab kahujanan. Lagi mencari tempat buat bisa kaiuhan. Lah panjenengan sadayana rawuh di dia sebenarnya lagi cari naon, Bu? Kah? Cari ilmu luar biasa, top markotop. Yang namanya cari ilmu, namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, kabeh hidup ieu lagi mencari ridho na Gusti Allah. Ridho cara orang kroya disebutnya bombongan. Bombongan itu artinya lega. Lega cara bahasa pesahangan ieu naon Bu? Kah? Lega apa sini? Sami. Lega luas. Oh, luas kue omber. Berarti di sini ridho itu artinya omberan. Iya, omber. Kalau wong keroyakan bombongan, di sini omber. Luas. Mangkat ngaji golet bombo. Kurang kompak. Nah, semangat. Yang di belakang Ibu jangan ketinggalan. Sebelah kiri ajak eri. Ngibadah cari bombongan. Angkat ngaji cari bombo. Solawatan cari bombo. Derek pengajian cari bombo. Ra kebagian snack tetep bombo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip iya cari bombo, nyambut gawe cari bombongan. Dirasani tetep bombo, ditakali tetep bombo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya kahujanan tetap bombongan teu? Bombong ya Bu. Luas. Omber. Alhamdulillah ya. Yang kahujanan ya saya aturi supaya pinara di depan saya persis ya Bu. Masih ada lokasi, apunten Pak Kiai, Pak Kuwu, Pak Lurah. Ya tidak mengurangi rasa hormat kami, tapi karena memang situasinya darurat, jadi kita saling memaklumi, saling memahami. Ngaten nggih Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak muat dibawa di panggung sini tenan naon Bu? Ya jadi nanti kalau saya capek gantian karena jenengan. Maka Imam Ahmad ngendika
Di alam dunia ini tidak ada amalan sunnah yang sanggup mengungguli orang ikut ngaji niat karena Gusti. Maka supaya langkung luas, langkung omber, langkung bombong hatena, kita sami niat ngaji dulu. Cocok ente? Sepakat Bu? Kula derekaken dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liizalatil juhali an-nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu tadi niat ngaos, niat ngaji dalam rangka cari ilmu, menghilangkan kebodohan di dalam pikiran, di dalam hati. Semua niat karana Gusti Allah. Ibu jangan di jalan, langsung pindah ke sini biar nanti yang di belakang keduman. Mangga sok ya Bu, pindah sini. Ya, monggo sini Dek, sini Adek. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Yang nggak bawa payung boleh duduk di sini. Nah, kan langkung perek ya Bu ya. Kalau langkung dekat kan lebih jelas kelihatan cantik saya begitu. Iya, masya Allah. Hatur nuhun pisan lo Bu Lurah. Bu Lurah ya langsung terjun langsung. Oh ya salaman iya Ibu, hatur nuhun. Engke wae Bu. Si Ibu ini pinter cari kesempatan. Ayah, shollu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah kita diajak ngaji oleh keluarga besar Yamaha dari Jogja Semarang dan disambut begitu baik oleh Pak Lurah dan pemerintah desa sekaligus para tokoh ulama, para ajengan di desa Pesahangan. Sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji sesarengan bahwa ternyata kita ngaji ngatur jiwa dan dani hati. Bu, Ibu, Babage, sini panggilnya bapake apa bapak? Bapakna saha? Oh, bapakna budak. Ya ulah, saya ngikut wae. Bapakna. Aya salah satu pangandikan bahwa ad-dinu huwal aqlu. La dina liman la aqlalah. Adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Bu, punten maaf. Orang yang gila alias stres berat, orang yang kentir alias sinting bin gemblung adalah orang yang kehilangan akal sehatnya. Betul? Karena orang kehilangan akal sehatnya, maka seluruh manusia di alam dunia ini yang waras ya memaklumi. Kalau orang nusinting, ngomongnya sekarepe dewek, ngomong gak pakai aturan, ngomongnya tidak terarah, ngomongnya menyakiti hati orang lain dalam bicara, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Betul? Sebab kehilangan akal sehatnya, urip sak kepenake dewek, urip menika sak maunya sendiri, mulane diarani disebut orang nu kentir. Tapi kalau di alam dunia ini ada orang nu waras otaknya, sehat akalnya, tapi kok ngomong sekarepe dewek, ngomongnya tidak terarah, ngomongnya nyakitin hati orang lain, maka itu juga disebut orang nu tidak beragama, orang nu kentir.
Bukan saya yang ngomong, Bu. Si bapak. Ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang harus kita teladani akhlaknya. Ternyata Kanjeng Nabi satu-satunya manusia yang serba naon Ibu? Serba terbaik akhlaknya, terbesar perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terkuat ibadahnya, terbersih hatinya. Enggak usah ikut campur. Tar. Aja nangis Gus. Kumaha madang. Maka Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam dunia modalnya cuman 1.000.000. Sabaraha Ibu? 1.000.000. Setia, jujur dan nyata. Cek. 1, 2. Halo. Anjay. Wireless ya? Memang kondisinya hujan, lalu banyaknya jamaah yang hadir, mungkin ini ada yang colokannya keinjak. Tenanaon lah untuk untuk masih dicek-cek dulu. Ngaten nggih Bu nggih? Masih agak jelas suara saya ya Bu? Tapi ya resikonya saya montong-montong. Tenanaon kalau montong-montong begini kan amplopnya ditambahin. Ngaten nggih Gus? Alhamdulillah agak masih lumayan ini. Nggak apa-apa lah, lanjut lagi sampai 1.000.000. Iya. Sampai 1.000.000. Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia di alam dunia ini modalnya 1.000.000. Setia, jujur dan nyata. 1.000.000. Tapi beda nyalon lurah pesahangan. Nyalon lurah pesahangan modalna 1.000.000.000. Sabaraha? 1.000.000.000. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Ini tepuk tangan maksudna naon? Punten Pak Lurah. Dulu pas nyalon habis sabaraha Pak Lurah? Pak Lurah tidak. Oh niki pun mulai maning. Kaget aku. Ngomong dewek kaget dewek. Cek 1.1.1 juta. Ngecek tok be 1 juta larang pisan ya Allah. Ya ini insya Allah udah kembali ya. Coba dicek tadi mati karena naon, ini hidup karena naon. Iya, Ibu jawab hidup karena Allah, mati karena Allah. Mentok kalau situ jawabannya. Atur nuhun pisan. Nah, pindah wae tah kembangna. Ngeleng-ngelengi raiku. Insya Allah ini udah bisa lanjut ya Bu. Kita berdoa mudah-mudahan sampai purna acara tidak ada halangan suatu apapun. Duduk kita duduk yang manfaat, umur kita umur yang barokah. Amin Allahumma. Maka Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam dunia. Ternyata modalnya KPK. Naon Ibu? KPK, komitmen, profesional dan konsisten. Komitmen. Kanjeng Nabi orangnya sangat
komitmen karena apa yang beliau ucapkan itulah perbuatannya. Apa yang beliau lisannya, apa lidahnya, itulah hatinya. Maka kita manusia kadang sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Manusia pinter bikin contoh tapi kadang-kadang gak bisa buat contoh. Sebagai salah satu bentuk kecil, Bu. Kemarin saya baru kena tilang, Pak. Tilangan wong ayu. Gara-garanya di perempatan lampu merah, yang harusnya lampu merah berhenti, saya tetap nyelonong. Saya disemprit sama Pak Polisi, tir. Akhirnya mobil kami diinggirkan sampai bahu jalan. Pak Polisi menyambangi kami, ngetuk jendela supir saya. Tok tok tok. Langsung supir saya buka jendela maks reset. Pak Polisi terus bilang, "Selamat siang, Pak." "Siang, Pak Polisi. Maaf, kita akan ngecek surat-surat." "Boleh." "Oh, mangga mangga, sok mangga." Temenan, diceklah surat-surat sopir saya. Pak Polisi tanya, "STNK ada?" "Lengkap, Pak." "Sabuk pengaman ada?" "Oke, Pak." Saya ikut buka jendela, sreset. Pak Polisi kaget, jebulnya mumpuni. Kie sing sering bikin masalah. Angger ngomong ceramah pinter gawe contoh, ora kena nggo contoh. "Mumpuni, punya SIM te?" "Punya, Pak." "Mana SIM-na?" "Iya, Pak, surat izin mencintaimu." Saya dimarahin, "Ora usah guyonan. Aku polisi takon temenan." "Oh iya ya, Pak, ya." "Duwe SIM?" "Punya, Pak." "Sopirmu SIM-nya lengkap?" "Lengkap, Pak." "Kamu tahu kenapa saya tilang?" "Ngertos, Pak." "Apa salahmu?" "Lampu merah nyerobot." "Ngerti-ngerti lampu merah, kenapa tetap nyerobot?" "Aku ora weruh ana Pak Polisi." Sebenarnya kalau tadi saya lihat saya nggak nyerobot, Pak. Maaf, ini hanya sekedar gambaran, Bu. Ternyata manusia rata-rata disiplinnya kalau dilihat orang. Disiplin sama atasan tapi nggak disiplin sama yang di atas. Lah Kanjeng Nabi apa yang beliau ucapkan itulah perbuatannya. Ketika Kanjeng Nabi memerintah, Kanjeng Nabi sudah pernah ngelakonin. Sebagai salah satu contoh, surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Ternyata Kanjeng Nabi satu-satunya manusia yang harus diteladani akhlaknya. Surat Al-Ahzab ayat 21 turun di kota Madinah, tepatnya tahun 5 Hijriah atau tahun 627 Masehi. Di dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di kitab Jalalain bahwa ternyata surat Al-Ahzab turun ketika sedang perang Khandaq, perang Ahzab. Disebut perang Ahzab karena ternyata antara kaum Yahudi sama kaum kafir sepakat, sekongkol ingin menghancurkan kaum muslimin di kota Madinah yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi. Ternyata jumlah pasukan kaum kafir sama kaum Yahudi jumlahnya ngungkuli seerna kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga ternyata musimnya musim dingin, kaum muslim dikepung, sehingga ternyata kaum muslimin tidak bisa keluar dari kota Madinah. Lama kelamaan tambah hari bahan makanan berkurang. Maka ada beberapa sahabat Nabi yang merasa labil imannya, kepingin mundur sebelum perang karena sangat mencekam suasana perang Khandaq. Yang akhirnya Kanjeng Nabi muncul sebagai seorang pemimpin yang disiplin tapi tegas tapi tetap bijaksana tapi tidak lemah. Kanjeng Nabi muncul sebagai sosok seorang pemimpin yang bisa mengayomi kepada umatnya. Kanjeng Nabi memerintahkan supaya para sahabat menggali, bikin parit. Parit itu susukan. Susukan bahasa sini naon? Sami, kalen.
Cara wong kroyakan kalen, cara sini susukan. Betul. Supaya bikin susukan, parit-parit, bikin kalen-kalen. Supaya apa? Ibu-ibu wanita, ibu-ibu ya wanita. Ibu-ibu wong wadon dan anak-anak berlindung di dalam kalen. Ngomongnya kaken bahasa ya parit, ya kalen, ya susukan. Supaya ibu-ibu dan anak-anak kecil berlindung di susukan. Yang akhirnya para sahabat merasa sangat ayem, merasa tenang dan semangatnya kembali. Karena Kanjeng Nabi memerintah, Kanjeng Nabi pun ikut terjun langsung, ikut menggali parit. Kanjeng Nabi ngusungi lemah bahasa sini naon? Oh, ayah, wis pokok kayak gue lah. Ngusungi lemah, bahkan Kanjeng Nabi di dalam menggali parit sambil membaca syair, sehingga para sahabat Nabi tidak rasa khawatir, tidak rasa takut kembali. Kanjeng Nabi adalah sosok manusia yang harus kita teladani akhlaknya. Maka ternyata di dalam tema hari ini dengan kesungguhan, istiqomah dan tawadu, kita gabai kemuliaan diri dalam Islam. Maka kalau di orang Kroya, Pak Kiai, Pak Ajengan, di Kroya itu ada syair yang luar biasa indah. Dan mungkin hapunten iya syairnya dari Sunan Kalijaga. Karena iya syair dari Sunan Kalijaga jadi bahasanya Jawa. Tapi nanti saya akan artikan. Aya bahasa indah namanya Mijil, karangan dari Sunan Kalijaga. Tetalane kuno lawan mukti kutu andap asor wani ngalah luhur wekasane bapang ten simpangi ono catur mungkur gelendung. Punten Pak Kiai, iya bahasana bahasa Jawi. Nah, kalau bahasa Sunda saya biasanya cuma begini. Akang Haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Makasih. Jenengan tepuk tangan, rasaku kayak lagi kampanye. Akang Haji sorbana palit naka kota Maos. Akang Haji sumangga calikna sesarengan ngaos. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, tasae ngobrol di jalan. Aku sing nyanyi, bune sing manga-manga. Soalnya dari tadi si ibu lagi batin ngaro kecap-kecap. Ya Allah, mumpuni. Eta budak nasaha. Bocah kok centil pisan. Punten Mbak Kiai, punten Bu, mumpuni nanu dasare bocah centil Bu. Jane wis diomongi sama bapak mama ke kula mboten pareng centil-centil Bu. Ora pareng lenje. Jane hari ini udah agak tobat mareni, cuma kadang-kadang kumat.
Nah ya kopak lurang gerora lenje ora uli akeh. Akeh jamaah maksudnya. Tadi ada syair dari Sunan Kalijaga namanya syair Mijil. Bahasanya begitu indah, jadi bahasanya begitu dalam artinya Pak. Kalau lagu zaman sekarang kan cepet booming tapi juga cepet redup. Betul enggak? Kita pikir sareng-sareng Bu. Kalau lagu contoh dari Siti Badriah lagi cantik, langsung melejit, pum. Ning ketika lagi redup langsung total. Sampai sekarang pun kita udah lupa. Bahkan ternyata lagunya Via Valen sayang, langsung mumbul, langsung redupnya banter. Tapi ternyata kalau syair-syair dulu, apalagi syair para sunan yang membawa Islam ke tanah Jawa, digali maknanya begitu luar biasa. Saya kenapa ambil syair Mijil bukan syair yang lain? Karena sesuai dengan tema kita, dengan kesungguhan, istiqomah dan tawadu. Tadi syairnya dedalane guno lawan mukti. Artinya cara hidup supaya bisa mulia dan manfaat, syaratnya kudu andap asor. Apa itu andap asor? Tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Maka di dalam kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi menjelaskan supaya hidup kita bisa menggapai kemuliaan di dalam Islam, dalam bermasyarakat, bertetangga, bersosial. Yang pertama ada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Saha orangna yang iman sama Gusti Allah, iman sama hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Belum bisa berbicara yang baik, leuwih becik meneng alias cicing wae. Tulis. Weh, ibu bawa buku apa ente? Ente yang belakang Bu. Yang belakang, yang di atas halo. Ya, yang belakang masih sadar. Yang belakang ibu-ibu bawa buku apa ente? Kebiasaan. Bapana bawa buku apa ente? Ente bawa pulpen apa ente? Ente bawa buku tapi bawa pulpen. Jangan mancing-mancing loh Pak. Ulangi. Bapana bawa buku apa ente? Ente bawa pulpen? Bawa. Mana pulpennya? Pulpennya naon? Kacalikan. Pulpennya kejagongan. Ya, oh pulpen rahasia. Waduh, jangan-jangan pulpen kacalikan, pulpennya blobor. Yang terbawa buku pulpen tenanaon, saya ndak ada niatan menggurui Anda sekalian karena jenengan sedaya nggih sampun paham ada 3 syarat niki supaya hidup bermasyarakat lebih sosialnya, jiwanya tinggi. Yang pertama, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Saha orangna yang iman sama Gusti Allah, iman sama hari akhir, hendaklah berbicara nu baik. Bu, ibu, ternyata wong ngomong gue angel. Wong ngomong angel. Ternyata ngomong pun juga harus pakai ilmu. Kalau ngomong gak pakai ilmu bisa menyakiti hati orang lain. Bila pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Maka ternyata seluruh kehidupan kita harus diatur pakai ilmu. Ibadah gak pakai ilmu, ibadahnya berantakan. Contoh, sholat berjamaah.
Bisa disebut sholat berjamaah aya makmumnya henteu? Aya imam nanti. Di dalam kitab fikih manapun yang namanya calon imam harus ada persyaratan khusus. Karena setiap kita boleh jadi makmum tapi tidak setiap kita bisa jadi imam. Maka ada yang tanya, mumpuni ada orang kepengen jadi makmum tapi wonge budeg, boleh jadi makmum? Boleh. Aya lagi mumpuni wong anu gentolodong, tukang main, tukang judi, boleh jadi makmum, silakan. Aya lagi mumpuni orangna tapi pelit medit kuciren jelantir buntut kasiran, boleh jadi makmum, silakan, boleh. Setiap kita boleh jadi makmum tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Sebab apa? Yang namanya imam harus tahu ilmunya. Yang namanya imam harus tahu wawasan ibadah. Kalau imamnya nggak tahu, makmumnya bodoh, sholatnya hancur. Maka salah satu syarat jadi imam adalah a'lamuhum. Saya ulang, a'lamuhum. Artinya orang yang paling alim sekampung pesahangan. Saha? Pak Kiai, Pak Ustadz, para ajengan nu pernah ngaos ngaji di pondok pesantren, mukim di pondok pesantren, ngaji sama kiai yang beliau-beliau ini adalah orang yang paling alim. Saha orang alim? Orang alim adalah orang berilmu, taat ibadah dan al-khauf minallah. Khauf itu takut, al-khauf minallah. Ternyata orang yang alim adalah orang yang takut sama Allah. Ketika Pak Kiai takut sama Allah, beliau inilah memang ucapannya terjaga, akhlaknya terjaga, maka kita wajib cari ilmu sama Pak Kiai. Ternyata di dalam bernegara kepemerintahan pun yang jadi pemimpin harus a'lamuhum,